Seruan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, agar lagu Panggilan Jihad dinyanyikan di sekolah-sekolah khususnya sekolah Islam menjadi kontroversi. Lagu Panggilan Jihad selama ini memang disalahpahami, termasuk oleh Gubernur Edi sendiri yang mengaitkan lagu ini dengan soal perang. Apalagi kalau sampai jihad dipahami seperti kalangan teroris, yakni kekerasan dan terorisme. Kelompok 212 juga mempolitisir lagu ini. Di Muktamar Muhammadiyah, lagu ini dikumandangkan mungkin karena dikira pencipta lagu ini adalah Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah. Informasi yang keliru soal pencipta lagu ini yang selama ini tersebar. Padahal penciptanya adalah tokoh organisasi tradisionalis Al-Wasliyah, Kiai Haji Rifai Abdul Manaf Nasution, yang konsisten berjihad dalam pendidikan hingga akhir hayatnya. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Lagu Panggilan Jihad selama ini dikenal ciptaan Buya Hamka, padahal bukan. Penciptanya adalah Kiai Haji Rifai Abdul Manaf Nasution, tokoh pendidikan Islam dari organisasi Al-Wasliyah yang mendirikan sekolah Taman Pendidikan Islam TPI dan salah seorang pendiri Universitas Islam Sumatera Utara UISU di era Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hashim, ayahanda dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Dalam politik, Kiai Haji Rifai Nasution bergabung dengan Sekber Golkar yang berbeda dari tokoh-tokoh Al-Wasliyah lainnya yang biasanya memilih partai politik seperti Masyumi, setelah Masyumi dibubarkan memilih P3 pada era Orde Baru. Tapi Kiai Haji Rifai Nasution konsisten tetap di Sekber Golkar hingga menjadi anggota Dewan baik DPRD Medan dan DPRD Provinsi Sumut selama 25 tahun. Lagu Panggilan Jihad disalahpahami sebagai ciptaan Buya Hamka karena lagu ini menjadi ilustrasi penutup setiap ceramah Buya Hamka di RRI Jakarta. Kemudian secara viral rekaman lagu ini di YouTube dinyatakan sebagai ciptaan Buya Hamka sekaligus meme-meme dan ilustrasi dari kutipan ucapan-ucapan Buya Hamka. Lagu Panggilan Jihad kemudian ditafsirkan secara liar hingga ucapan Gubernur Edi Rahmayadi yang mengaitkan dengan perang, sehingga lagu ini semakin disalahpahami dan bisa menyebabkan kekhawatiran. Padahal penciptanya adalah sosok yang konsisten berjihad dalam pendidikan, kesenian, dan dakwah Islam, bukan perang atau angkat senjata. Apalagi pilihan politik Kiai Haji Rifai Nasution yang unik pada Orde Baru, bukan pada parpol yang mengaku sebagai parpol Islam seperti P3, tapi Sekber Golkar. Padahal Kiai Haji Rifai dikenal sebagai tokoh Islam. Sebagai pemimpin Gambus Al-Kawakib, Kiai Haji Rifai Nasution berusaha memasukkan pesan-pesan ajaran Islam ke dalam lagu. Dengan irama yang bersemangat, Mars, lagu Panggilan Jihad dinyanyikan oleh Zahara Lubis, istri Kiai Haji Rifai Nasution sendiri. Bayangkan di era itu, tahun 1963, ada seorang wanita yang bernyanyi lagu Panggilan Jihad, suatu hal yang sangat maju. Bila dibandingkan dengan saat ini, ada kelompok-kelompok yang disebut kadrun, yang mengharamkan perempuan bernyanyi dan menyebut suara perempuan sebagai aurat. Sebagai tokoh dari ormas yang disebut tradisionalis Al-Wasliyah, Kiai Haji Rifai Nasution memang digolongkan sangat maju. Zahra Lubis, Kiai Haji Rifai Nasution bersama Al-Kawakib mendahului grup Nasidaria, kelompok kasidah modern yang berisi penyanyi dan pemain wanita yang lahir di Semarang tahun 1975.
Sebagai seniman, Kiai Haji Rifai Nasution tidak hanya dikenal handal dalam musik gambus, tapi juga ahli pelantun Al-Quran. Beliau menjadi juara lomba baca Al-Quran nasional yang kemudian berubah namanya menjadi Musabaqah Tilawatil Quran pada tahun 1951 yang hadiahnya diserahkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahanda Gus Dur, Menteri Agama waktu itu. Kalau kita meresapi lirik-lirik lagu Panggilan Jihad, maka bentuk jihad yang dimaksud oleh penciptanya, Kiai Haji Rifai Nasution, sudah jelas. Dalam salah satu lirik yang beliau tulis dalam lagu Panggilan Jihad, untuk negara, bangsa, dan kemakmuran. Kemudian ada lagi, untuk negara, bangsa, dan keadilan. Lagu Panggilan Jihad ini membawa pesan persatuan dan anti perpecahan. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan dalam kalam Tuhan, yaitu Al-Quran. Karena meskipun umat Islam bisa berbeda dalam madhab, kelompok, perbedaan Sunni dan Syiah, tarekat-tarekat Sufi dan lain sebagainya, tapi Al-Quran yang dibaca dan yang diimani hanya satu versi. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan, persatuan kalam Tuhan. Itu diantara lirik lagu Panggilan Jihad. Perbedaan bukan perpecahan. Sebagai tokoh tradisionalis dari Al-Wasliyah, Kiai Haji Rifai Nasution tentu tahu pentingnya bermadhab. Karenanya Al-Wasliyah dalam fikih bermadhab Syafi'i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bermadhab ini yang tidak disukai oleh kalangan yang disebut modernis dengan tuduhan fanatik madhab dan menuding madhab adalah akar perpecahan umat Islam. Padahal dengan mengklaim tidak bermadhab, mereka sebenarnya telah bikin madhab baru. Namun apapun perbedaan dalam umat Islam, Kiai Haji Rifai Nasution mengajak untuk bersatu dan menghindari perpecahan. Begini bunyi liriknya. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama sadarlah, hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian menuju persatuan kalam Tuhan. Panggilan jihad hidupkan. Makna jihad tidak bisa ditafsirkan secara sembarangan, apalagi di luar apa yang menjadi pilihan perjuangan penciptanya. Jihad artinya berjuang dengan segala kemampuan. Bentuknya tentu saja macam-macam. Kalau tentara, ya jihadnya membela kedaulatan NKRI. Kalau murid, siswa, santri, mahasiswa, ya jihadnya belajar. Dokter berjihad menyembuhkan pasien. Peneliti berjihad di lapangan dan laboratorium. Ayah dan ibu jihadnya memberi nafkah keluarganya dan mendidik keluarganya. Seorang wali kota, bupati, gubernur hingga presiden jihadnya melawan korupsi dan mesejahterakan rakyatnya. Kalau ada musuh yang menyerang, ya jihadnya membela kemerdekaan negeri ini. Seperti resolusi jihad tahun 1945 oleh para ulama NU di Jawa Timur. Tapi jangan dibolak-balik pengertian jihad. Suasana damai dan kondusif malah ngaku-ngaku jihad dengan bom bunuh diri ala kaum teroris. Ini bukan jihad tapi jahat. Dan kalau kita kembali pada sosok Kiai Haji Rifai Nasution, pencipta lagu Panggilan Jihad, pilihan jihad beliau di masa damai adalah pendidikan Islam sampai akhir hayatnya. Beliau dikenal sebagai tokoh pendidikan dan pilihan politik beliau bukan pada kelompok politisasi agama Islam. Sosok Kiai Haji Rifai Nasution adalah sosok yang muslim, yang meyakini Islam dan jihadnya sebagai rahmatan lil alamin, berkah bagi semuanya, bagi semesta alam. Sejenak kita mengheningkan cipta, kirim doa untuk almarhum Kiai Haji Rifai Abdul Manaf Nasution. Lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.